Hi everyone, it's me, Madam Yasinta. It's nice to see you again. And today we are going to study about personal pronouns. Let's start. Okay, students, we are going to study about personal pronouns. Now, as you see in the box, as you see beside me in the yellow box, there are subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, and possessive pronouns. Ketika dia sebagai subjek, sebagai objek, dan menyatakan kepemilikan di tengah kalimat maupun kepemilikan di belakang kalimat. Nah, we are going to study about it. Are you ready? Let's go. Kita mau belajar bagaimana caranya meletakkan dan menggunakan kata yang tepat dalam personal pronouns ya. Contoh, kapan gunakan I, kapan gunakan my, kapan gunakan mine. Nah, I, my, mine. Kapan gunakan she, her, hers. Nah, harus bisa membedakan. Oke? Oke, anak-anak, belajar tentang penggunaan pronouns dalam kalimat itu susah-susah gampang. Tapi tergantung kalian. Kalau kalian mau belajar benar-benar, jadi nggak masalah. Oke, now I'm going to give you some examples ya. Saya akan kasih beberapa contoh. Kita lihat berdasarkan tabel di sebelah ya. Tabel yang kuning di sebelah. Contoh di baris pertama itu penggunaan I, me, my, mine. Now I have already some examples here. The using of I, penggunaan I, contohnya I am Yasinta. Oh ya, saya lupa, saya kasih tahu. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kata saya atau dalam bahasa Inggris itu I. Nah, tapi dalam penggunaannya dalam kalimat tidak boleh memakai semua sama. Misalnya saya Yasinta. Kalau Indonesia sih mungkin sama ya, tapi Inggrisnya beda. Gurunya itu saya, misalnya. Lalu nama saya Yasinta, buku itu punya saya. Nah, kalau Indonesia, kalau kita ngomong bahasa Indonesia itu sayanya semua sama. Tapi kalau bahasa Inggris tidak boleh serta-merta kita translate sebagai I. So, there are the using of subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, and possessive pronouns. Kapan dia jadi I, kapan dia jadi me, kapan menggunakan my, dan jadi mine. Contoh ya, you can see the slide. I am Yasinta. The teacher is me. Nah, me-nya di belakang ya, karena dia posisinya sebagai object pronouns. Kalau I am Yasinta kan fungsinya sebagai subject pronouns kan? I am Yasinta. Lalu yang saat dia sebagai object pronouns, the teacher is me. Kalau the teacher is I, salah. Ya, tak boleh. Pasti salah. Kemudian berikutnya, penggunaan possessive adjective my. My name is Yasinta. Jadi, setiap kata
possessive adjective, ada my, ada your, ada his, ada her, dan lain-lain bisa baca, itu selalu diikuti oleh kata benda setelahnya. Itu diingat ya anak-anak ya. Kemudian yang terakhir, penggunaan possessive pronouns. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. Di sini contoh saya ambil yang pertama ya, mine. The book is mine. Kalau kita translatekan buku itu milikku atau buku itu milik saya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya milik saya diterjemahkan sebagai mine, bukan I. Sampai di sini jelas ya anak-anak ya. To make you more comprehend the materials, I'm going to give you another example. The using of you, your, yours. Saya sengaja ambil contoh ini karena sepertinya kalian akan bingung. Banyak beberapa dari kalian bertanya, Madam apa nih bedanya you satu, you kedua, you sebagai subjek, gimana you sebagai objek? Nah, sekarang saya bedakan, sekarang saya jelaskan, dengar dan perhatikan baik-baik. Nah, you yang pertama digunakan sebagai subjek pronouns. Subjek artinya kamu taruh di depan sebagai pelaku peristiwa. Ya, jadi posisinya di depan. Contoh, you are my best friend. You are my friend. You are my classmate. Ya, jadi you di sini sebagai subjek. Ya. Next, berikutnya as object pronouns. Sebagai object pronouns. Kapan digunakan you digunakan sebagai object pronouns? Objek sendiri di sini digunakan untuk sebagai objek atau pelaku penderita. Dia letaknya di belakang. Contoh, my best friend is you. Nah, kalau you tadi taruh di depan, you are my best friend, itu sebagai contoh subjek pronouns, dia sebagai pelaku. Nah, yang contoh kedua, dia sebagai penderita. Ya, makanya posisinya di belakang. Berikutnya, possessive adjective your. Your di sini, sekali lagi saya ingatkan, harus diikuti dengan noun, kata benda. Must be followed by noun. For example, your mother is my aunt. Bibimu, tantemu itu, maaf ya. Ibumu adalah tanteku. Jadi your mother. Mother kan mama kan? Mamamu itu tanteku. Your mother is my aunt. Jadi ingat ya, kalau dia berada dalam possessive adjective harus diikuti dengan kata benda setelah possessive adjective. Next, berikutnya yang terakhir, mudah-mudahan kalian sudah pada ngerti ya. Sebagai possessive pronouns, you sebagai possessive pronouns. Nah, untuk possessive pronouns menyatakan kepemilikan. Yang pertama tadi kan mine, milikku. Nah, sekarang kita bahas milikmu. The book is yours. Buku itu milikmu. Sampai di sini mudah-mudahan udah pada ngerti, ya? Okay. Okay. This is still about you. But now we are going to discuss about the plural you. The second you in the table, if you see the first you is belong to singular, the singular ya. The second you is belong to the plurals. Jadi you yang akan kita bahas kali ini adalah you yang kedua, yaitu you yang memaknai bentuk plurals atau jamak. You yang pertama itu bentuknya tunggal. Ya, okay. Let's discuss about the plural you. Now, let's have a look at the example of subject pronouns. The first example is you are my friends. That's belong to the subject pronouns. And the second one is belong to object pronouns. The example is none of you. Jadi masih bentuk jamak ya. And let's see another example of possessive adjective. Possessive adjective, sekali lagi saya katakan, it must be followed by the
noun. Jadi tidak berdiri sendiri, ya. Your friends are cute, ya. Next, example of possessive pronouns yang menyatakan kepemilikan tapi berada di belakang. Contoh, they are yours. Jadi sampai di sini saya harap jelas ya perbedaan you. Yang pertama yaitu bentuk singular, you yang kedua bentuk plurals. Okay, students, this is the end of the session. We come to the conclusion part. Nah, di bagian akhir ini adalah bagian kesimpulan dari materi yang sudah kita bicarakan dari awal, panjang lebar, ada contoh. Nah, ini adalah cara bagaimana menggunakan pronouns dalam bahasa Inggris. Bagaimana menggunakan subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, dan possessive pronouns. Bagaimana menggunakan kata dalam sebuah kalimat. Contoh, I saat menjadi subjek, I menjadi objek. Sebagai possessive, menyatakan kepemilikan yang harus diikuti kata benda, maupun menyatakan sebagai possessive pronouns di akhir kalimat menyatakan kepemilikan. Jadi kalau masih bingung, if you still confused, just play this video over and over. You can play it many times. Nobody angry with you, even Madam Yasinta. Okay, good luck everyone. Hope this lesson today can help you and all of you can understand about the material today. Okay, goodbye. See you. Have a nice day. Bye. My heart and your heart, his heart and her heart, it's heart and our hearts, your hearts and their hearts, my hand and your hand, his hand and her hand, it's house and our house, your house and their house, my heart and your heart, his heart and her heart, it's heart and our hearts, your hearts and